Halo adik-adik Smart Generation, apa kabar kalian semua? Berjumpa kembali dalam video pembelajaran Primagama. Perkenalkan, nama kakak Kak Arsyad, instruktur Smart Geografi. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan bahas nih materi mengenai lapisan atmosfer. Apa sih itu? Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak video pembelajaran kali ini. Baik adik-adik semua, sebelum kita memasuki materi mengenai lapisan atmosfer, ada nih yang ingin kakak tanyakan kepada adik-adik semua. Pernah nggak sih adik-adik semua mungkin berlibur nih ke daerah yang tinggi? Contohnya seperti Bogor dengan puncaknya, atau Dieng dengan dataran tingginya, atau mungkin adik-adik di rumah pernah coba untuk naik gunung. Nah, di saat adik-adik mencoba berlibur ke tempat tersebut, adik-adik pasti akan merasakan suatu perbedaan suhu yang tadinya di daerah kota dingin, terus saat mencapai atau sudah sampai di daerah tersebut menjadi lebih dingin. Kenapa ya bisa terjadi seperti itu? Untuk lebih jelasnya, yuk kita lanjut ke materi. Pertama yaitu mengenai atmosfer itu sendiri. Oke, sebelum kita masukin materi, ada nih indikator yang akan kita bahas. Pertama yaitu mendeskripsikan konsep atmosfer. Yang kedua, menyebutkan komposisi atmosfer. Yang ketiga, membedakan karakteristik lapisan atmosfer, dan yang terakhir menjelaskan manfaat atmosfer bagi kehidupan manusia. Baik adik-adik Smart Generation, setelah sebelumnya kita mengetahui indikator-indikator yang bakal kita bahas dalam materi kali ini, ada lebih baiknya yuk kita mengenal apa itu atmosfer. Atmosfer itu terdiri dari dua kata secara etimologi, yaitu atmos dan sphaera. Atmos itu adalah uap, dan sphaera adalah lapisan. Maksudnya apa, Kak? Jadi jika digabungkan, berarti lapisan uap. Lapisan uap ini adalah uap-uap yang kita temui sehari-hari, yang tidak kita lihat secara kasat mata. Dan uap ini berada di udara. Dan secara harfiah, kalau misalnya kita gabungkan ke dalam makna atmosfer tadi adalah lapisan udara yang mengelilingi bumi. Ketebalan dari lapisan atmosfer sendiri bisa mencapai di atas 500 km. Tersusun dari permukaan bumi hingga perbatasan di luar angkasa sana. Lalu, untuk kandungannya sendiri, ada apa aja sih, Kak? Kandungan atmosfer sendiri ada banyak sekali. Namun, secara garis besar ada 4 kandungan atmosfer yang terdiri atas gas-gas yang mereka tersusun secara menyeluruh. Contohnya, yang pertama ada kandungan atmosfer berupa nitrogen dengan kandungan sebesar 78,80%. Lalu yang kedua ada oksigen yang kita hirup sehari-hari dengan kandungan sebesar 20,95%. Lalu yang ketiga ada argon dengan kandungan sebesar 0,95%. Dan yang terakhir ada karbon dioksida dengan kandungan sebesar 0,03. Apabila 4 kandungan terbesar ini digabungkan, maka kandungan atmosfer yang terdiri dari 4 gas ini sebesar 99%. Dengan 1% lainnya adalah kandungan gas lainnya. Seperti apa? Seperti ada hidrogen, ada ozon, ada krypton, dan sebagainya. Lalu kita mau coba, setelah kita tadi sudah mengenal tentang atmosfer, kita coba yuk ke dalam sebuah soal. Berikut contoh soalnya. Berikut merupakan urutan terbanyak dari kandungan yang ada di atmosfer, yakni A. Oksigen, karbon dioksida, dan argon. B. Oksigen, nitrogen, dan hidrogen. C. Oksigen, nitrogen, dan karbon dioksida. D. Nitrogen, oksigen, dan argon. Dan yang terakhir, E. Nitrogen, ozon, dan oksigen. Oke, dari 5 opsi jawaban tersebut, mana nih adik-adik Smart Generation yang merupakan urutan kandungan terbesar yang ada dalam atmosfer? Tadi kan kita sudah membahas sebelumnya nih. Jawabannya adalah D. Nitrogen, oksigen, dan argon. Seperti yang tadi sudah kita bahas,
Nitrogen memiliki kandungan sebesar 78,80% di urutan pertama, lalu juga ada oksigen dengan kandungan sekitar 28%, di antara ada argon dengan kandungan sebesar 0,93%. Kita lanjut ke materi selanjutnya ya, adik-adik Smart Generation. Lalu apa sih pentingnya Kak atmosfer bagi kehidupan kita? Tentu penting, karena tanpa atmosfer kita tidak akan bisa merasakan yang namanya pertama, menjaga suhu bumi tetap stabil. Jika tidak ada atmosfer, maka suhu bumi akan ekstrim. Siang menjadi sangat panas, malam akan menjadi sangat dingin. Namun dengan adanya atmosfer, bumi akan stabil dengan misalnya panas mungkin hanya sekitar 38 paling maksimal 38 derajat Celcius. Aku mungkin di saat cuaca dingin mungkin tidak mencapai lebih dari 50 derajat Celcius. Seperti itu. Lalu yang kedua adalah melindungi dari hujan meteor. Di luar sana, di luar bumi yang kita tinggali ini, terdapat banyak sekali benda-benda luar angkasa yang suatu waktu bisa menerjang bumi. Namun, dengan adanya atmosfer tersebut, permukaan bumi akan aman karena di lapisan udaranya terdapat sebuah lapisan yang melindungi dari jatuhnya meteor tersebut. Yang tiga adalah menjadi tempat terjadinya proses cuaca. Seperti contohnya, seperti kita sekarang di musim hujan, terjadi hujan, lalu juga petir, dan juga banyak lagi seperti angin-angin, seperti angin tornado, dan sebagainya. Itu merupakan salah satu dari contoh terjadinya proses cuaca yang ada di bumi ini. Lalu yang keempat adalah melindungi dari unsur sinar matahari yang berbahaya. Apa itu unsur sinar matahari yang berbahaya? Yaitu unsur sinar berupa sinar ultraviolet yang apabila kulit kita ini terkena atau tersentuh sinar UV dengan kandungan yang banyak, maka kulit kita bisa rusak. Bahkan kita tidak bisa hidup di bumi ini jika kandungan sinar UV itu terlalu banyak di bumi ini. Dan yang terakhir yaitu bisa memantulkan gelombang elektromagnetik untuk komunikasi. Coba sekarang bayangkan dengan kita lihat kondisi sekarang di mana kita bisa teleponan, kita bisa berinteraksi dengan orang lain di jarak yang jauh, itu merupakan salah satu andil dari manfaat adanya lapisan atmosfer itu sendiri. Lalu, sifat atmosfer itu apa aja, Kak? Sifat atmosfer ada 4 yang dapat kita ketahui. Yang pertama adalah tidak dapat dilihat, tidak berwarna, dan tidak berbau. Jadi atmosfer atau lapisan udara yang kita hidupi, kita tinggali saat ini, tidak dapat kita lihat seperti yang kita rasakan saat ini, yang adik-adik rasakan di rumah. Adik bisa hidup dengan bernafas, namun adik-adik Smart Generation tidak bisa melihatnya secara kasat mata, seperti itu. Dan juga tidak berbau dan tidak berwarna. Lalu yang kedua, memiliki massa sehingga menghasilkan tekanan. Seperti kita tahu, bumi ini memiliki yang namanya gaya gravitasi. Dan gaya gravitasi itu akan menarik yang namanya sebuah benda ataupun zat yang memiliki massa. Dan udara memiliki massa. Dengan adanya massa tersebut, gaya gravitasi menimbulkan tarikan terhadap udara ke permukaan. Semakin besar atau semakin dekat dengan permukaan, maka kandungan ataupun massa yang ada di udara semakin besar. Namun semakin meninggal lapisan permukaan tersebut, maka tekanannya semakin rendah, seperti itu. Yang ketiga adalah bersifat transparan dalam beberapa bentuk radiasi. Dan yang terakhir, bersifat elastis dan dinamis. Contoh soalnya seperti apa, Kak? Oke, yuk kita coba. Salah satu manfaat dari adanya lapisan atmosfer adalah mampu melindungi bumi dari benda angkasa yang mengarah jatuh ke bumi. Namun pada tahun 2013, di Rusia dikabarkan ada kejadian berupa meteor yang jatuh di permukiman warga. Wah, tadi kan bukannya atmosfer itu melindungi bumi ya? Tapi kok ada jatuh? Nah, ketika benda angkasa tersebut masuk ke atmosfer, terlihat seperti bintang berekor. Karena A. Meteor mengalami gesekan dengan atmosfer bumi sehingga terbakar. B. Meteor tersebut memantulkan cahaya matahari. C.
meteor tersebut terpengaruh oleh gaya gravitasi bumi. D. Meteor tersebut begitu dekat dengan orbit bumi. Atau E. Bumi berpapasan dengan orbit benda langit tersebut. Oke, apa kira-kira adik-adik Smart Generation jawabannya? Jawabannya adalah A. Meteor mengalami gesekan dengan atmosfer bumi sehingga terbakar. Kok jawabannya A sih, Kak? Coba adik-adik lihat di bagian kalimat ketika benda angkasa tersebut masuk ke atmosfer terlihat seperti bintang berekor. Maksud dari bintang berekor itu terjadi karena apa? Karena adanya gesekan dengan lapisan atmosfer sehingga terurai dan menjadi debu di lapisan udara sana. Jadi udah paham ya adik-adik? Selanjutnya kita akan ke materi lapisan atmosfer itu sendiri. Lanjut ke soal berikutnya. Berikut ini merupakan beberapa manfaat yang dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari akibat adanya atmosfer. Kecuali A. Menikmati olahraga pagi di luar meski cuaca cerah. B. Mampu menikmati pemandangan hujan meteor dalam waktu tertentu. C. Keadaan suhu yang ekstrim pada siang hari dan malam hari. D. Mampu menghirup udara segar. Atau yang terakhir E. Mampu berinteraksi menggunakan handphone. Nah, mana nih adik-adik dari kelima opsi tersebut yang bukan merupakan manfaat dari adanya atmosfer dalam kehidupan kita sehari-hari? Jawabannya adalah C. Keadaan suhu yang ekstrim pada siang hari dan malam hari. Kenapa C? Karena kita tahu sendiri sebelumnya bahwasanya atmosfer mampu melindungi bumi sehingga suhu bumi di dalamnya mampu stabil. Tanpa adanya atmosfer tadi, maka bumi terancam akan adanya suatu suhu yang ekstrim seperti itu. Jadi jawabannya adalah C ya adik-adik Smart Generation. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Baik, di sini kita sudah bisa melihat bahwasannya lapisan atmosfer ini seperti sandwich ya adik-adik, terdiri atas beberapa lapisan. Nah, lapisan atmosfer itu sendiri terdiri atas 5 bagian dari permukaan hingga keluar angkasa sana. Lapisan terbawah itu adalah lapisan troposfer, yang kedua ada stratosfer, yang ketiga ada mesosfer, yang keempat ada termosfer, dan yang paling terluar adalah lapisan eksosfer. Kita bahas dari lapisan terbawah, yaitu lapisan troposfer. Apa sih lapisan troposfer itu? Lapisan troposfer merupakan lapisan yang paling bawah yang ada pada lapisan atmosfer. Lapisan ini memiliki ketebalan berkisar 0 sampai 12 km. Dalam lapisan ini sendiri terbagi lagi menjadi 3 lapisan troposfer. Yang pertama ada lapisan planet air, yaitu di mana terjadi proses penguapan yang ada dalam unsur air di bumi seperti laut, sungai, danau, dan sebagainya yang menguap karena adanya sinar matahari menjadi uap air. Karena itulah lapisan ini disebut lapisan planet air dengan ketebalan 0 sampai 1 km. Lalu yang kedua ada lapisan konveksi. Lapisan konveksi adalah lapisan perubahan atau perpindahan energi secara vertikal dari lapisan permukaan ke lapisan atas atau lapisan langit. Di situ terjadi proses perubahan energi dari panas karena adanya perbedaan suhu seperti itu. Dan terakhir ada lapisan tropopause, yaitu lapisan pemisah antara lapisan troposfer dengan lapisan selanjutnya, yaitu lapisan stratosfer. Nah, dalam lapisan troposfer ini terdapat yang namanya hukum geotermis. Apa sih hukum geotermis itu adik-adik? Hukum geotermis adalah hukum di mana setiap kita naik 100 meter dari permukaan bumi, maka akan terjadi namanya penurunan suhu sebesar 0,6 derajat Celcius sampai 1 derajat Celcius. Mengapa bisa terjadi seperti itu? Karena tadi adalah karena adanya besarnya tekanan udara yang ada di bumi. Besarnya tekanan udara yang ada di bumi serta masuknya sinar matahari
Di situ terjadi yang namanya pergesekan molekul udara. Pergesekan molekul udara yang sangat besar membuat suhu di bumi ini yang ada di sekitar permukaan jadi cukup panas. Namun semakin kita menaiki ke daerah yang lebih tinggi, tekanan tersebut akan semakin rendah dan berkurang. Seperti itu ya adik-adik, Smart Nation. Lalu troposfer ini juga terjadi yang namanya peristiwa cuaca dan iklim. Seperti tadi, kita bisa melihat pelangi, kita bisa melihat petir, kita bisa merasakan hujan, dan sebagainya. Yang terakhir, ketebalan lapisan troposfer ini berbeda-beda di berbagai tempat. Contohnya nih, di daerah kutub, ketebalannya hanya sekitar mencapai 6 km. Lalu di daerah lintang sedang, seperti daerah Korea, Jepang, dan sebagainya, itu ketebalannya hanya sekitar 12 km saja. Dan di lapisan atau di daerah kawasan Khatulistiwa atau daerah tropis memiliki ketebalan yang sangat besar, yaitu mencapai 16 km. Seperti itu ya adik-adik terkait troposfer. Baik adik-adik Smart Nation, setelah sebelumnya kita sudah membahas mengenai lapisan troposfer, yaitu lapisan terbawah yang ada pada lapisan atmosfer, selanjutnya kita ke lapisan selanjutnya nih, yaitu lapisan stratosfer. Apa sih lapisan stratosfer itu? Adik-adik Smart Nation, lapisan stratosfer adalah lapisan dengan ketebalan 12-50 km. Lebih tebal ya dari tadi yang sebelumnya, yaitu lapisan troposfer. Nah, di lapisan stratosfer, seperti tadi lapisan troposfer juga memiliki 3 lapisan lagi di dalamnya, yaitu ada lapisan isotherm, lapisan panas, dan lapisan stratopause. Nah, apa sih lapisan isotherm itu, Kak? Lapisan isotherm adalah lapisan di mana suhu yang ada pada lapisan tersebut diam atau stagnan dan tidak berubah secara signifikan, baik itu ke panas maupun ke dingin. Nah, setelah ada lapisan isotherm, kemudian ada lapisan panas di atasnya. Nah, lapisan panas ini terjadi yang namanya hukum isotermis. Hukum isotermis itu apa, Kak? Seperti tadi geotermis, untuk hukum isotermis ini kebalikannya. Jika tadi hukum geotermis adalah hukum di mana setiap kita naik ke permukaan atau lebih tinggi dari permukaan bumi, maka suhu menjadi turun. Namun di hukum isotermis ini, semakin tinggi kita dari permukaan bumi, maka suhu semakin naik. Dari yang paling dasar, yaitu tadi yang ada di isotherm dengan suhu minus 50 derajat Celcius, hingga paling maksimal adalah di suhu 55 derajat Celcius. Selain itu, di lapisan troposfer ini terdapat yang namanya lapisan ozon. Nah, tadi kan kita sudah tahu nih sebelumnya ada hukum isotermis, bahwa di sini lapisan ini terjadinya namanya semakin tinggi semakin panas. Kenapa sih bisa terjadi seperti itu? Terjadinya suhunya semakin panas itu disebabkan oleh ozon itu sendiri adik-adik Smart Nation. Di lapisan ozon ini, gas-gas ozon menyerap radiasi ultraviolet yang sangat panas dan berbahaya dari matahari sebelum sinar itu mencapai permukaan bumi. Jadi yang ada saat kita merasakan yang namanya sinar matahari itu adalah cahaya matahari yang baik bagi tubuh kita. Sedangkan yang sudah berbahaya, sudah terserap semuanya di bagian ozon. Lalu selanjutnya di lapisan troposfer ini juga memiliki massa dengan bobot sekitar 19,9% di lapisan atmosfer ini. Sebelumnya di lapisan atmosfer juga memiliki massa sekitar hampir 80%, seperti itu. Baik adik-adik Smart Generation, setelah sebelumnya kita sudah pelajari 2 lapisan di bawah yang ada pada lapisan atmosfer, yaitu lapisan troposfer dan lapisan stratosfer, kita beranjak nih ke lapisan yang berada di tengah-tengah lapisan atmosfer, yaitu lapisan mesosfer. Lapisan mesosfer ini memiliki ketebalan berkisar 50 hingga 80 km. Nah, di sini pula terjadi yang namanya hukum geotermis, seperti yang ada pada troposfer tadi, yaitu terjadinya penurunan suhu ketika kita naik setiap 100 meter dari permukaan. Namun,
Untuk di bagian mesosfer ini, suhu yang turun berkisar 0,4 derajat Celcius saja, dengan suhu minimal berada pada minus 100 derajat Celcius. Nah, apa dampak dari dinginnya lapisan ini, adik-adik Smart Generation? Dampaknya adalah melindungi bumi dari tabrakan meteor. Kok bisa seperti itu sih, Kak? Jadi, banyak sekali kita tahu bahwa meteor di sana bertebaran di luar orbit bumi. Nah, kita tidak tahu kapan benda tersebut akan dekat dan mungkin jatuh ke orbit bumi dan masuki lapisan atmosfer. Nah, apabila meteor tersebut masuk ke lapisan atmosfer, maka dia pertama kali akan terbakar karena tingginya suhu di lapisan atasnya. Lalu karena suhu semakin menurun, terjadi namanya penguraian hingga menjadi debu di lapisan mesosfer ini. Akibatnya tentu saja bumi menjadi aman dari tabrakan meteor, meskipun ada sedikit beberapa kasus meteor jatuh hingga permukaan bumi. Seperti itu ya. Lalu di mesosfer ini memiliki 0,9% massa udara yang berada pada lapisan atmosfer, seperti itu. Lalu selanjutnya kita ke lapisan keempat, yaitu lapisan termosfer. Ini merupakan lapisan yang cukup tebal, yaitu berkisar 80 hingga 500 km. Tebal banget ya adik-adik Smart Generation. Itu tidak bisa ditebak dan tidak bisa dibayangkan ketebalannya. Nah, di lapisan termosfer ini juga memiliki lapisan lagi di dalamnya, yaitu lapisan ionisasi yang bagian paling bawah dan lapisan atom yang dekat dengan lapisan paling atas nanti. Nah, di lapisan ionisasi ini terjadinya namanya proses ionisasi, yaitu perubahan partikel-partikel menjadi ion, baik itu positif maupun negatif, seperti itu. Ketebalannya sendiri memiliki 80 hingga 360 km. Nah, di sini di termosfer juga berlaku hukum isotermis seperti yang ada di lapisan kedua, yaitu lapisan stratosfer, yaitu semakin tinggi dari permukaan bumi, semakin meningkat suhunya. Namun di termosfer ini suhunya cukup ekstrim, bisa mencapai 1200 derajat Celcius. Kenapa sih? Karena di lapisan ini tidak ada yang namanya ozon, sehingga saat ada radiasi matahari yang masuk ke permukaan bumi tidak tersaring, sehingga suhunya di sini cukup panas. Nah, tadi kan kita sudah menyinggung terkait ionisasi. Nah, ionisasi ini terjadi karena adanya radiasi matahari. Dan di sini ada dua lapisan, yaitu lapisan E dan lapisan F. Nah, lapisan ini merupakan lapisan yang mampu memantulkan gelombang elektromagnetik. Manfaatnya apa bagi kehidupan kita adik-adik? Manfaatnya adalah tadi kita bisa mendengarkan radio, kita bisa berteleponan dengan teman kita, dengan orang tua kita, dan sebagainya. Itu merupakan manfaat yang bisa kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari karena adanya lapisan termosfer ini. Dan terakhir, terdapat juga proses sinar kutub atau yang dikenal dengan nama aurora. Aurora ini hanya dapat kita temui ya adik-adik di daerah kutub. Di daerah Khatulistiwa ataupun daerah lintang sedang tidak bisa ditemui. Kenapa ya adik-adik kok bisa seperti itu? Jadi di kutub itu terjadinya namanya pusat magnetik. Apabila di kutub utara maupun kutub selatan yang mampu menerima cahaya dari radiasi matahari itu terkumpul semuanya di bagian kutub melalui namanya medan magnet. Kita tahu bahwa bumi itu memiliki medan magnet. Nah, medan magnet yang terkumpul itu kemudian berubah menjadi cahaya-cahaya yang indah seperti yang ada pada foto tersebut yang saya paparkan, seperti itu. Untuk di utara sendiri namanya aurora borealis dan yang di selatan adalah aurora australis. Seperti itu ya adik-adik. Nah, kita ke lapisan yang paling atas adalah lapisan eksosfer. Jadi lapisan ini merupakan lapisan yang lebih dari 500 km.
Dan di sini pengaruh gaya gravitasinya sangat kecil. Jadi hampir sedikit gravitasi yang kita rasakan. Sehingga manusia di sini apabila sudah mungkin mencoba melayang, maka akan terbang seperti itu. Nah, di sini juga ada yang namanya satelit buatan yang mengorbit permukaan bumi. Satelit itu apa aja? Ya, kita seperti satelit untuk kita nonton TV, satelit untuk kita memotret yang ada pada permukaan bumi, dan satelit-satelit lainnya itu mengorbit di lapisan exosphere ini. Karena di sini benda cenderung aman dan bisa melayang. Lalu yang terakhir di sini juga terdapat namanya fenomena cahaya redup yang disebut zodiakal dan Gaussian. Itu sudah paham ya adik-adik? Jadi kita tadi ada 5 lapisan atmosfer. Yang pertama dari paling bawah adalah lapisan troposfer, yang kedua adalah stratosfer, yang ketiga adalah mesosfer, yang keempat ada termosfer, dan yang terakhir adalah eksosfer. Oke, jika adik-adik sudah paham, yuk kita langsung mencoba ke soal-soal berikut. Berikut merupakan perubahan suhu yang terjadi pada lapisan atmosfer, di mana diketahui jadi proses perubahan cuaca dan iklim. Yang ini, A. Tiap naik 100 meter, suhu udara naik 6 derajat Celcius. B. Tiap naik 200 meter, suhu udara turun 0,6 derajat Celcius. C. Tiap turun 100 meter, suhu udara turun 0,6 derajat Celcius sampai 1 derajat Celcius. D. Tiap turun 200 meter, suhu udara naik 0,6 derajat Celcius sampai 1 derajat Celcius. Dan yang terakhir, E. Tiap turun 100 meter, suhu udara naik 0,6 derajat Celcius sampai 1 derajat Celcius. Nah, mana nih adik-adik Smart Generation yang merupakan salah satu perubahan suhu yang kita ketahui ada pada proses perubahan cuaca dan iklim? Itu cirinya ya adik-adik. Jawabannya adalah E. Tiap turun 100 meter, suhu udara naik 0,6 derajat Celcius sampai 1 derajat Celcius. Oke, kenapa jawabannya bisa E? Seperti kita tahu, terjadi proses perubahan cuaca dan iklim merupakan ciri dari yang namanya lapisan di troposfer. Nah, di troposfer itu sendiri terjadi yang namanya perubahan suhu berupa geotermis. Geotermis adalah perubahan suhu di mana setiap kita naik 100 meter, terjadi penurunan suhu sekitar 0,6 derajat Celcius sampai 1 derajat Celcius. Nah, untuk jawaban yang E, kita balik nih, yang tadinya tiap naik 100 meter kita ubah ke tiap turun 100 meter. Lalu jika sudah dibalik, otomatis suhu udara yang tadinya turun berubah menjadi naik. Nah, seperti itu ya adik Smart Generation. Selanjutnya kita ke soalnya lain. Bagian atmosfer yang berada pada ketinggian sekitar 75 km dan memiliki suhu paling dingin disebut A. Troposfer, B. Mesosfer, C. Termosfer, atau D. Stratosfer, atau yang terakhir E. Eksosfer. Nah, ini udah ada 5 lapisan ya yang sudah terkait dengan jawabannya. Kira-kira mana nih adik-adik Smart Generation yang merupakan ciri atmosfer berada pada ketinggian sekitar 75 km dan suhunya paling dingin nih dibandingkan lapisan-lapisan atmosfer yang lain? Jawabannya apa adik-adik Smart Generation? Ya, jawabannya adalah B. Mesosfer. Kita tahu sendiri mesosfer memiliki ketebalan yaitu berkisar 50 hingga 80 km yang otomatis 75 km berada di antara 50 hingga 80 km. Sedangkan suhu yang paling dingin juga terdapat di mesosfer dengan suhu minimalnya mencapai minus 100 derajat Celcius. Oke, seperti itu ya adik-adik. Sudah paham kan ya? Jika sudah, yuk kita coba ke soal yang lain untuk lebih mengasah kemampuan adik-adik Smart Generation. Berikut ini yang merupakan bagian atmosfer dengan karakteristik berupa berlakunya hukum isotermis.
adalah A. Troposfer dan termosfer, B. Mesosfer dan stratosfer, C. Termosfer dan stratosfer, D. Stratosfer dan troposfer, atau yang E. Troposfer dan mesosfer. Nah, jadi tadi sebelumnya kita sudah membahas ya bahwasanya ada dua lapisan yang memiliki ciri hukum isotermis. Nah, apa aja nih adik-adik smart generation yang merupakan hukum isotermis? Ya, jawabannya adalah C. Termosfer dan stratosfer. Sebelumnya kita harus tahu ya bahwasanya isotermis adalah hukum di mana setiap kita naik ke semakin menjauhi permukaan bumi, maka suhu semakin naik. Dan itu dapat ditemui pada lapisan termosfer dan stratosfer. Baik, sudah paham ya adik-adik semua? Kita ke soal selanjutnya. Baik, kita ke soal selanjutnya dan juga soal terakhir. Lapisan atmosfer yang merupakan lapisan udara terionisasi sehingga mampu memantulkan gelombang yang berfungsi untuk komunikasi adalah A. Troposfer, B. Mesosfer, C. Termosfer, D. Stratosfer, atau E. Eksosfer. Nah, mana nih adik-adik smart generation yang merupakan lapisan dengan ciri terionisasi? Cukup mudah ya. Ya, jadi jawabannya apa adik-adik smart generation? Jawabannya C. Termosfer. Termosfer merupakan lapisan terionisasi. Bahkan lapisan ini memiliki kata lainnya atau sebutan lainnya adalah lapisan ionosfer. Banyaknya ionisasi yang terjadi pada lapisan ini. Nah, salah satu manfaatnya adalah memantulkan gelombang untuk komunikasi. Nah, sudah paham ya adik-adik pembahasan dan soal mengenai lapisan atmosfer. Demikian adik-adik smart generation penjelasan mengenai lapisan atmosfer. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Sampai berjumpa di video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel YouTube kita dan bunyikan loncengnya agar tetap update video kita. Primagama siap, Primagama smart, Primagama terdepan dalam prestasi.